Ya, selamat malam Mbak Rianti Handayani. Selamat malam Mbak Santi. Teman-teman yang lain mana ya? Belum hadir ya. Sebelumnya, sebelum saya menjadi tutor sejarah untuk semester ini, kalau boleh tahu sebelumnya siapa yang menjadi tutor sejarah? Dan sudah sampai materi yang mana ya kemarin? Apa sudah ujian ya? Udah ujian pasti ya. Ujian untuk semester satu. Bisa didengar suara saya dengan jelas ya Mbak ya? Saya tadi bertanya materinya sudah sampai mana? Apa kemarin sudah ujian semester satu? Oh, baik, baik. Tadi putus ya? Mungkin masalah jaringan karena sekarang sudah sangat dingin cuaca dan angin berhembus lumayan kencang. Ya, hmm, siapa ketua kelasnya? Saya agak-agak lupa-lupa. Oh iya Mbak Santi ya. Ada berapa siswa kita yang aktif ya Mbak? Kawan-kawan yang aktif. Oh, ada 13 ya, Mbak. Berarti setiap pertemuan 13 siswa hadir ya, Mbak ya. Oh, tidak semua hadir, tapi 13 itu jumlah siswanya, begitu ya, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak, untuk informasinya. Nah, untuk pertanyaan saya selanjutnya mengenai kehadiran atau absensi itu tanggung jawab ketua kelas ya, Mbak ya. Absensi daftar hadir siswa-siswi. Baik, baik. Terima kasih ya, Mbak ya atas kerjasamanya. Ya, nanti bisa diinboxkan ke saya. Baiklah, bisa kita mulai sekarang karena waktu yang kita miliki hanya satu kali pertemuan untuk setiap minggu, yaitu berkisar selama 45 menit. Apa bisa kita mulai, Mbak? Boleh ya. Bagaimana dengan Mbak Riri? Oh ya, boleh juga. Oke. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Ganda Christian Pangkapian. Saya dari Sumatera Utara dan saat ini sedang melanjutkan studi master tentang pendidikan. Ya, horas Mbak. Dan saat ini saya berdomisili di Ciai di Chungcheong University. Nah, selamat datang Mbak Lala Wiwi ya. Nah, perlu saya untuk kasih informasi di awal bahwa cara belajar kita ini adalah eh, dua arah.
Jadi ketika saya selesai memberikan keterangan, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berdiskusi. Ya, selamat malam juga Mbak Wiwi Rahayu ya. Nah, dan perlu saya ingatkan juga, dalam satu semester kita ada 5 latihan. Jadi 5 latihan ini wajib untuk dikerjakan. Begitu juga dalam satu semester kita ada 2 kali ujian. Yang pertama itu adalah ujian eh, pertengahan, pertengahan semester genap. Lalu yang terakhir adalah ujian akhir sekolah, atau bisa disebut dengan UAS atau ujian nasional atau UNAS. Ya, selamat malam Mbak Eka Nurvitasari. Baik, kita sudah 4 orang yang hadir ya. Saya pikir sudah cukup jelas untuk keterangan saya di awal ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan untuk selanjutnya bisa langsung ditanyakan kepada saya melalui Facebook. Baik, kita mulai saja ya Mbak. Di sini semuanya siswanya Mbak-mbak semua ya. Mas-masnya nggak ada ya Mbak? Oh, Mbak Wiwi bilang mbak-mbak semua. Oke, mbak-mbak. Agar saya tidak salah untuk memanggil yang mana mbak, yang mana mas ya. Baik, kita mulai. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, saya berikan kesempatan kepada kita semua untuk mengambil sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik mbak, karena ini adalah kelas kelas 12 dan ini adalah semester genap dan sudah mendekati ujian akhir sekolah atau ujian nasional, maka dari itu diharapkan kepada kita semua untuk lebih fokus ya. Sama seperti kata pepatah Cina mengatakan, untuk mencapai suatu kemenangan itu perhatikan sikap dan lawan gerakan musuh-musuh. Musuh yang di sini adalah soal-soal dari ujian nanti. Maka dari itu sebelum kita bisa menjawabnya dengan benar, kita harus perhatikan dengan seksama apakah yang kita pelajarin itu benar atau tidak. Namun pastinya apapun itu yang penting konsisten dan komitmen. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang bab 3, yaitu hubungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Perang Dunia II serta Perang Dingin. Nah, bila kita perhatikan sebelum memasuki materi sudah dijabarkan ada peta konsep Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II meliputi berakhirnya Perang Dunia II, lalu hubungan dekolonisasi Asia Afrika dengan transformasi. Ini lebih kepada terbentuknya Konferensi Asia Afrika ya Mbak ya, atau KAA. Lalu selanjutnya perkembangan sistem ekonomi internasional setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bagaimana sistem ekonomi setelah Perang Dunia Kedua, apakah membaik atau semakin memburuk? Lalu selanjutnya itu mengenai perkembangan politik dunia masa Perang Dingin. Lalu Perang Dingin ini yang dimaksud adalah antara dua kubu, baik itu kubu barat maupun kubu timur. Lalu selanjutnya itu mengenai hubungan pemberontakan komunis di Cina, Korea, dan revolusi Kuba dengan perluasan Perang Dingin. Jadi dampak dari Perang Dingin itu secara besar, secara generalnya terbentuk ada tiga. Lalu selanjutnya itu adalah hubungan Perang Vietnam dengan perkembangan politik di Kamboja. Lalu terakhir itu adalah hubungan perkembangan
teknologi persenjataan dan ruang angkasa pada masa Perang Dingin. Untuk di bagian peta konsep apa ada pertanyaan, Mbak? Saya pikir tidak ada ya, semua sudah fokus ya. Baik, selanjutnya yang perlu diperhatikan ada kata kunci tentang Perang Dunia II, Perang Dingin, teknologi persenjataan, revolusi hijau, faktor industri, Perang Dingin, teknologi persenjataan, lalu komunikasi. Nah, selanjutnya itu A. Akhir Perang Dunia II. Perang Dunia II diakhiri dengan berbagai perjanjian antara pihak yang kalah perang, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia, dan yang menang perang, pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Perjanjian yang penting adalah perjanjian sekutu dengan Jerman dan sekutu dengan Jepang. Selain itu, pasca Perang Dunia II juga ditandai dengan berbagai konferensi. Apa saja konferensinya? Yang pertama itu adalah Konferensi Atlantik ya. Konferensi ini diselenggarakan 14 Agustus 1941 antara Presiden AS Amerika Serikat dengan Presiden Perdana Menteri Inggris, yang menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Atlantic Charter. Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations. Lalu yang kedua itu adalah dibentuknya Konferensi Casablanca yang diselenggarakan pada Januari 1943 antara Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill. Ini membahas tentang perencanaan penyerbuan sekutu ke Eropa guna mengalahkan tentara blok sentral poros atau blok Jerman. Lalu selanjutnya ada Konferensi Moskow ya. Bagaimana ya, Mbak? Bentar ya, saya menunggu chattingan selanjutnya masih lama. Oh, sudah bisa saya baca. Kota perjanjian enggak ada, Pak. Pak, Casablanca itu nama kota apa, Pak? Kota perjanjian tersebut kok bisa dinamakan Perjanjian Casablanca? Ada sejarah asal-usulnya, Pak. Baik, setahu saya Perjanjian Casablanca atau Konferensi Casablanca itu adalah dilaksanakan di Casablanca. Jadi setiap nama konferensinya itu pada dasarnya itu biasanya dibuat di lokasi tempatnya, seperti Konferensi Atlantik, seperti demikian. Lalu Konferensi Casablanca. Kalau saya tidak salah ingat, Konferensi Casablanca itu ada di Maroko. Namun untuk lebih memastikannya nanti bisa mbak-mbak cek sekalian. Tetapi seingat saya memang itu ada di Maroko, di Casablanca, negara Maroko. Bagaimana, Mbak ya? Saya rasa sudah bisa ya. Kita lanjutkan ya. Lalu itu adalah Konferensi Moskow. Ya, berarti Konferensi Moskow ini konferensi yang dilaksanakan di Moskow atau Rusia. Biasanya secara umum seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, KMB, Konferensi Meja Bundar, seperti itu. Apa mungkin karena mejanya bundar? Bisa jadi. Jadi setiap konferensi itu ada maknanya.
Seperti yang saya jabarkan barusan, konferensi Moskow. Konferensi ini dilakukan di Moskow, Rusia. Ya, selamat malam Mbak Nengtia Apeng. Oh, Mbak Kotiah. Baik, saya lanjutkan lagi ya Mbak. Lalu konferensi Kairo. Nah, Kairo berarti konferensi ini dilaksanakan di Kairo, di Mesir. Dilaksanakan pada bulan November 1943 oleh Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, dan Chiang Kai-shek, Cina. Ini memutuskan akan menggempur Jepang sampai menyerah. Lalu selanjutnya mengenai konferensi Teheran. Nah, Teheran itu di mana? Ayo coba. Nah, itu PR ya Mbak ya. Kota Teheran itu di mana? Yang pasti dia ada di Timur Tengah ya. Ini diselenggarakan Desember 1943. Pada prinsipnya konferensi ini mendukung keputusan konferensi Kairo dan bertekad melanjutkan kerjasama meskipun perang telah berakhir. Kayaknya di Turki ya Pak, saya pikir tidak. Itu PR-nya ya. Nanti kalau untuk pertemuan selanjutnya bisa diingatkan ke saya, Pak, ternyata Teheran itu ada di Nene. Seperti yang saya bilang, Teheran itu di Timur Tengah. Selanjutnya itu adalah konferensi Yalta. Konferensi Yalta diselenggarakan pada bulan Februari 1945. Pada dasarnya, konferensi ini mengambil keputusan penyerahan Jerman tanpa syarat, pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia, perencanaan penyelenggaraan konferensi di San Francisco pada tanggal 25 April 1945. Selanjutnya itu mengenai perang perjanjian pasca Perang Dunia II atau perjanjian-perjanjian pasca Perang Dunia II. Yang pertama itu perjanjian sekutu Jerman. Jerman merupakan salah satu negara Pax Paris yang hancur pada Perang Dunia II, telah menyerah kepada sekutu, yakni 7 Mei 1945. AS, Uni Soviet. Oh, Uni Soviet tahu nggak Mbak itu apa kira-kira Uni Soviet? Saya yakin dan percaya Mbak tahu ya Uni Soviet ya. AS, Uni Soviet, dan Inggris ya, membicarakan tentang pembagian Jerman, denazifikasi dan dimiliterisasi Jerman. Negara gabungan yang sekarang menjadi Rusia. Ya, Uni Soviet dulu itu lebih besar Mbak ya daripada Rusia yang sekarang. Sekarang dulu Uni Soviet itu gabungannya negaranya, kalau saya tidak salah. Oh, bukan kalau saya tidak salah. Seingat saya itu seperti Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, seperti itu. Dan sekarang sudah memisahkan diri atau memerdekakan diri, dan sekarang yang tertinggal itu adalah Rusia. Namun walaupun begitu, Rusia merupakan negara yang memiliki luas tanah terbesar di dunia. Nah, konferensi Potsdam berisi antara lain sebagai berikut. Jerman yang dikuasai 4 negara sekutu dibagi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Untuk bagian ini saya pikir semua dari mbak-mbak sekalian sudah tahu ya di awal. Jerman Timur 1 zona dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat 3 zona dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Nah, perlu kita ingat bersama Mbak ya, kalau Inggris dan Prancis ini sebelum Perang Dunia II atau pada masanya Perang Dunia I merupakan imperialis atau negara penguasa sebelum Amerika dan Uni Soviet atau Rusia. Oke, suaranya hilang-hilang Mbak ya. Saya pikir saya cek di sini sinyal saya stabil. Mungkin ada gangguan sinyal Mbak ya. Baik, saya lanjutkan. Kira-kira bagaimana, sudah bisa didengar Mbak? Sudah ya, sudah bisa ya. Oke.
Selanjutnya itu mengenai wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur sungai Oder Danisi diberikan kepada Polandia. Demilitarisasi bagi Jerman. Penjahat perang harus dihukum. Jerman harus membayar kerugian perang. Lalu yang kedua itu perjanjian sekutu Jepang ya. Perjanjian sekutu Jepang dilakukan di San Francisco tahun 1945. Adapun perjanjian itu, mari kita lihat bersama-sama Mbak ya, berisi Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara penduduk Amerika Serikat untuk sementara. Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu dibagi dua wilayah pendudukan daerah batas 38 derajat lintang utara. Di bagian utara diduduki Uni Soviet, sedangkan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Penjahat perang harus dihukum. Jepang harus membayar ganti rugi perang. Selanjutnya perjanjian sekutu dengan negara lainnya. Contohnya seperti perjanjian sekutu dengan Italia yang dilaksanakan di Paris tahun 1945. Adapun isi perjanjian itu antara lain wilayah Italia diperkecil. Trieste menjadi negara merdeka di bawah perwalian PBB. Abyssinia dan Albania memperoleh kemerdekaan kembali. Semua jajahan Italia dan Afrika Utara dikuasai Inggris. Italia harus membayar ganti rugi akibat perang yang ditimbulkan. Lalu ada selanjutnya sekutu dengan Austria, yaitu kota Wina dibagi menjadi 4 yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet. Perserikatan lain menyusul di pemenangan Perang Dunia II di Wina. Lalu perjanjian sekutu dengan Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Finlandia ditentukan di Paris tahun 1945 dengan beberapa keputusan inti. Yang pertama itu setiap negara wilayahnya diperkecil. Setiap negara harus mengganti biaya perang. Coba saya tanyakan kepada mbak-mbak sekalian, apakah suara saya kedengaran atau tidak ya mbak ya? Karena saya lihat di sini keterangan jaringan saya stabil. Bagaimana mbak? Baik, saya lanjutkan ya. Hubungan dekolonisasi di Asia dan Afrika dengan transformasi politik dan sosial di berbagai negara. Pada umumnya kemerdekaan tidak diberikan sebagai hadiah atau karena kebaikan kaum penjajah. Benar, kemerdekaan biasanya direbut dengan kekuatan senjata dan biasanya juga diharuskan untuk berkorban demi sebuah kemerdekaan. Pada puncak kejayaan kaum imperialis barat masa lampau terjadi 2 kali perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama lalu Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Pertama, hampir seluruh negara Eropa terlibat dalam peperangan yang menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, bangsa Asia dan Afrika meningkatkan tuntutannya kepada negara penjajahan berupa pembaruan pemerintahan dan pembentukan lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, berakhirnya Perang Dunia II tahun 1939-1945 melahirkan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter yang terdapat beberapa hal penting yang menyangkut hak asasi manusia. Antara lain, setiap negara dilarang mengambil wilayah negara lain dan penegasan setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, atau istilah bahasa Inggrisnya disebut self-determination. Ini merupakan landasan universal bagi kemerdekaan negeri-negeri yang terjajah. Lalu pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kaum imperialis banyak menggunakan juga pasukan-pasukan dari negeri jajahan.
Lalu contohnya para prajurit dari negeri jajahan yang ikut dalam peperangan besar menjadi pendorong perkembangan pergerakan kemerdekaan dari setiap negara jajahan di kawasan Asia dan Afrika, yang pada puncaknya itu melahirkan negara baru yang merdeka dan berdaulat. Lalu pada bulan Mei 1918, kolonial Belanda membentuk namanya Volksraad atau Dewan Rakyat. Jadi Dewan Rakyat inilah yang dibentuk pada tahun 1918 dan pada saat inilah menjadi contoh Dewan Perwakilan Rakyat sedikit banyaknya. Lalu selanjutnya Indonesia berada pada musuhkan Jepang. Selama Perang Dunia II, Jepang banyak mengalami kesulitan melawan negara-negara sekutu, sehingga harus mengerahkan pasukan dari wilayah pendudukannya. Lalu di samping itu Jepang harus menghadapi perang kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada pertengahan Agustus 1945 Jepang menyerah kalah terhadap negara-negara sekutu. Selanjutnya proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan penting peristiwanya dan sangat bersejarah dalam mendorong semangat bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan. Secara khusus juga perjuangan bangsa India akhirnya sampai pada puncaknya seiring dengan diperolehnya pengakuan kedaulatan dari kolonialis Inggris pada tahun 1947. Inggris membentuk pengakuan kedaulatan kepada bangsa India karena melihat adanya perubahan politik dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II. Selain itu, Inggris meninggalkan India karena merasa wilayah itu telah menambah beban bagi negaranya. Lalu selanjutnya bangsa kolonialis lain mulai memberi pengakuan kedaulatan pada wilayah jajahannya adalah negara Prancis. Wilayah negara Prancis sangat luas dan tersebar di kawasan Asia Afrika. Lalu kemerdekaan yang diperoleh oleh rakyat Indocina mengilhami jajahan Prancis di Afrika, yaitu Aljazair yang juga memperoleh pengakuan kedaulatan. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Mbak Endang Rahayu 006 ya. Jadi bangsa Indochina. Lalu praktik imperialisme dan kolonialisme yang tidak terlalu keras kadangkala di belakangan hari menimbulkan hubungan baik antara negara penjajah dengan terjajah. Beberapa negara bekas jajahan masih mengikatkan diri dengan bekas negara penjajahnya. Hubungan baik di antara dua negara tersebut umumnya meliputi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu bagaimana proses hubungan itu terlaksana? Apakah terlaksana sampai sekarang atau hanya terlaksana di awal sekitar 5 tahun atau 10 tahun atau lebih lalu berhenti, dan apa penyebabnya? Nah, maka dari itu mari saya undang ya Mbak Lala. Ternyata selera humor Mbak Lala juga lumayan ya. Jadi saya teringat masa lalu saya ketika nonton Saras 008 ya. Ya kan Saras 008 berubah dia jadi kucing. Oke ya, saya lanjutkan. Bangsa Indonesia setelah merdeka berusaha tampil dalam percaturan dunia untuk ikut menciptakan perdamaian. Bangsa Indonesia dengan segenap kemampuannya berhasil menyelenggarakan kegiatan. Contohnya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Yang pertama itu adalah KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, apa yang menyebabkan bangsa Indonesia itu ikut? Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Inilah menjadi landasan atau dasar dari bangsa Indonesia untuk ikut andil dalam percaturan dunia. Indonesia mencetuskan gagasannya untuk menggalang kerjasama dan solidaritas antar bangsa dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.
Latar belakangnya itu yang pertama adalah Indonesia mengatur politik bebas aktif. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan bebas dan aktif? Yang bebas itu artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Lalu aktif itu apa? Aktif itu berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar kita, yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan perdamaian dunia, dan kemerdekaan itu merupakan adalah hak untuk setiap segala bangsa. Setelah Perang Dunia berakhir, Perang Dunia II berakhir, dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat mempelopori berdirinya blok barat atau blok kapitalis atau liberal. Sedangkan Uni Soviet mempelopori kemunculan blok timur atau blok sosialis atau blok komunis. Konferensi pendahuluan. Apa yang terjadi dalam konferensi pendahuluan? Yang pertama konferensi Kolombo, ya, Pancanegara 1 yang diselenggarakan di Kolombo, ibu kota negara Sri Lanka. Lalu kedua konferensi Bogor atau konferensi Pancanegara 2. Konferensi ini dihadiri pula oleh negara Perdana Menteri beserta konferensi Kolombo. Apa isi-isinya dari konferensi Bogor ini? Yang pertama itu konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung. Penetapan tujuan KAA dan menetapkan negara-negara yang akan diundang sebagai peserta konferensi Asia Afrika. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam konferensi Asia Afrika: pemberian dukungan terhadap tuntutan Indonesia mengenai Irian Barat atau Irian Jaya atau yang sekarang dikenal dengan Papua. Konferensi Bogor juga dikenal dengan nama Konferensi Pancanegara II. Lalu pelaksanaannya di Bandung yaitu pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 ya. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh wakil-wakil dari negara, yaitu berapa negara? 29 negara. Latar belakangnya yang pertama apa? Yaitu kemenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika. Lalu perasaan senasib dan sepenanggungan, merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa barat, kecuali Thailand. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elit nasional terpelajar intelektual. Adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur, memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa dan budaya. Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain. Tujuan diadakannya itu yang pertama memajukan kerjasama bangsa di Asia dan Afrika. Kedua, memberantas diskriminasi, ras, dan kolonialisme atau penjajahan. Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia. Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya atau ekosop. Membicarakan masalah khusus seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Lalu konferensi ini juga membahas tentang memajukan kerjasama bangsa Asia Afrika di bidang ekosop. Lalu menuntut kemerdekaan bagi Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat, Yaman, atas Aden. Menentang diskriminasi ras dan kolonialisme. Aktif menggunakan perdamaian dunia. Lalu selain itu, konferensi juga mengajak setiap bangsa dunia untuk menjalankan beberapa prinsip seperti menghormati hak-hak dasar manusia sesuai dengan Piagam PBB atau DUHAM, Deklarasi Hak Asasi Manusia, menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa, mengakui persamaan ras, tidak melakukan intervensi, menghormati hak setiap bangsa, tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif, tidak melakukan tekanan kepada negara lain, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi,
menyelesaikan segala perselisihan, memajukan kepentingan, menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya. Pengaruh KAA yang pertama sebagai perintis, kedua cetusan rasa setia kawan, ketiga penjelmaan kebangkitan, pendorong bagi perjuangan kemerdekaan bangsa, lalu memberikan pengaruh yang besar, lalu banyak negara Asia Afrika merdeka kemudian menjadi anggota PBB. Lalu apa pengaruh atau dampaknya? KAA mampu menjadi penengah dua blok. Kawasan Asia Afrika berkembang luas, politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia, banyak negara. Belanda cemas menghadapi kelompok Asia Afrika di PBB. Sebab PBB tersebut mendukung tuntutan Indonesia. Australia, Amerika mulai berusaha menghapuskan diskriminasi ras di negaranya. Lalu ada lagi organisasi gerakan non-blok atau GNB, tidak memihak antara blok barat AS dan blok timur Rusia. Lalu ada apa lagi, ditandatangani dokumen Brno tahun 1956 untuk mempersatukan negara-negara non-blok atau tidak mendukung paham atau ideologi dari Amerika blok barat maupun dari Rusia atau Uni Soviet blok timur. Lalu ada 5 orang negarawan yang bisa dilihat. Tujuannya apa? Meredakan ketegangan dunia, mengusahakan terciptanya suasana damai, menentang kolonialisme, memperjuangkan kebebasan, meningkatkan solidaritas, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan maju. Asas gerakannya apa? Bukan blok tersendiri. GNB wadah perjuangan negara. GNB berusaha mendukung perjuangan. Keanggotaan GNB pada waktu itu beranggotakan 25 negara, sekarang sudah banyak. Menganut politik bebas aktif, mendukung gerakan kemerdekaan nasional, tidak menjadi negara salah satu pendukung blok. Bidang politik dan perdamaian dunia, bidang ekonomi. Lalu krisis terusan Suez, yaitu di mana Mesir memutuskan untuk menasionalisasikan wilayah Mesir atau terusan Suez menjadi Mesir. Namun Indonesia juga mengambil bagian untuk meredakan dari krisis terusan Suez. Lalu perkembangan sistem ekonomi atau pada masa akhir Perang Dunia II. Perubahan politik yang terjadi itu yang pertama, Amerika dan Uni Soviet sebagai adidaya. Terjadi persaingan di antara negara adidaya, timbul politik memecah belah, timbulnya negara-negara nasional. Lalu selanjutnya pengaruh di bidang sosial, terbentuknya United Nations atau PBB, semakin kuat kedudukan golongan cerdik pandai. Lalu selanjutnya perubahan di bidang ekonomi. Ekonomi dunia, nah itu tadi seperti di awal tadi saya katakan, apakah menjadi baik atau tidak. Ternyata ekonomi dunia menjadi kacau setelah Perang Dunia Kedua. Jerman dan Jepang muncul kembali sebagai negara industri. Terbentuknya Asia Pacific Economic Cooperation, ASEAN Free Trade Area, North American Free Trade Area, dan demikian. Demikian materi kita untuk bab 3 dari subbab bagian A sampai subbab bagian C. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu dipertanyakan mbak-mbak sekalian? Sepertinya oke, kalau tidak saya akan lanjutkan. Karena yang waktu yang kita miliki hanya 45 menit ya mbak ya. Sebenarnya saya ingin menerangkan lebih intens, namun karena jatah yang diberikan cuma 45 menit, jadi saya bagaimana? Kalau mbak-mbak mau bisa saya tambahkan waktunya lebih daripada jadwal yang diberikan kepada saya. Karena juga saya ada waktu luang kok. Nah,
Untuk latihannya ini Mbak bisa dilihat ya. Latihan satu ya, ini tugas latihan pertama untuk angkatan pertama semester 6 ya, bidang studi sejarah. Yang pertama itu konferensi poster berisi apa, antara lain sebagai berikut, tolong dituliskan. Lalu yang kedua, latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA, tolong dituliskan juga. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok adalah sebagai berikut, tolong tuliskan. Lalu tuliskan perubahan di bidang politik, ekonomi, dan sosial pasca Perang Dunia II. Jadi kalau untuk urusan deadline-nya itu kalau bisa ya, karena ini kita nanti ada ujian tengah semester juga, jadi saya kasih waktu sampai pada tanggal saya kasih waktu 1 minggu. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal 2 tanggal tanggal 3 ya. Tanggal 3 Desember. Namun bisa dikumpul sebelum deadline berlaku, sebelum masa deadline ya. Jadi nanti dikirimnya itu melalui email ya Mbak ya. Nanti saya kirimkan dan saya post langsung sekaligus dengan modulnya. Modul dan ebook sejarahnya sekaligus soal-soal latihannya. Lalu nanti dikumpulkan di email. Nanti saya kirimkan alamat email saya. Kalau mau lebih rapi bisa di Word, tapi kalau tulisannya sudah rapi juga bisa ditulis di kertas lalu dipoto. Dan diharapkan saya ingatkan kembali untuk menulis nama, nomor induk siswanya dengan lengkap. Ya, benar, pakai Word lebih gampang kirim filenya. Baik. Kira-kira ada lagi yang ingin dipertanyakan? Baik, kalau begitu sebelum mengakhiri kita ambil sikap berdoa karena kita sudah selesai pelajaran ya. Saya beri waktu dan kesempatan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan kesediaan waktunya telah masuk dalam kelas sejarah pertemuan pertama pada tanggal 26 November 2015. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk mbak-mbak semua ya. Salam.